Halo guys, perkenalkan nama saya Maria Mutiara Lustati, NPM 19508263. Saya berkuliah di Universitas Widya Dharma Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan yaitu materi perilaku konsumen bab 6 mengenai persepsi konsumen dan sistem informasi. Baik, pengertian persepsi konsumen merupakan suatu proses yang membuat seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Dari definisi tersebut, kita mengetahui bahwa seseorang akan terpengaruh oleh persepsinya terhadap situasi yang dihadapinya. Apa yang dipersepsikan seseorang dapat cukup dari kenyataan yang objektif. Apa yang didengar oleh telinga, apa yang dilihat oleh mata, dan apa yang dicium oleh hidung. Itulah yang disebut dengan stimulus. Tidak semua stimulus tersebut semua kita ingat dan simpan dalam ingatan kita, karena kita sebagai konsumen melakukan proses pengolahan informasi. Baik, persepsi konsumen adalah salah satu tahapan dalam proses kognisi yang dilalui konsumen. Persepsi konsumen yakni iklan, kemasan, harga, tempat, dan lain-lain, sehingga sesuai dengan segmen pasar yang ditargetkan. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor yang mempengaruhi persepsi berkaitan dengan kebutuhan psikologis, latar belakang pendidikan, alat indera, saraf, atau pusat susunan saraf kepribadian, dan pengalaman penerimaan diri serta keadaan individu pada waktu tertentu. Baik, yang kedua, faktor eksternal. Faktor ini digunakan untuk objek yang dipersepsikan atas orang dan keadaan. Intensitas rangsangan, lingkungan, kekuatan rangsangan akan turut menentukan didasari atau tidaknya rangsangan tersebut. Baik, pada poin kedua adalah proses persepsi konsumen. Pada proses persepsi konsumen terdapat 3 tahap. Tahap pertama adalah exposure, suatu proses penyerapan informasi mengenai suatu produk yang melibatkan panca indera konsumen, itu pendengaran, penglihatan, penciuman, dan peraba. Contohnya ketika konsumen menonton iklan sebuah produk telepon seluler terbaru di televisi, konsumen akan memperhatikan segala informasi mengenai spesifik dan fungsi produk, termasuk fitur-fitur yang ditawarkan produk tersebut. Maka di sini seorang konsumen menggunakan indera penglihatan dan pendengaran dalam proses penerimaan informasi. Baik, tahap kedua adalah attention. Merupakan tahap di mana konsumen mengolah informasi yang telah didapatkan pada proses sensasi. Konsumen akan membandingkan antara informasi baru tersebut dengan informasi atau pengetahuan yang telah ia miliki sebelumnya mengenai produk telepon seluler tersebut. Informasi dan pengetahuan tersebut bisa didapat dari pengalaman atau media iklan lainnya seperti majalah dan koran. Tahap ketiga adalah interpretation, adalah pengambilan citra atau pemberian makna oleh konsumen terhadap suatu produk. Interpretation adalah pemahaman terhadap makna atas sensasi. Interpretation atau interpretasi berhubungan dengan pemahaman atas informasi yang masuk berdasarkan karakteristik stimulus yang bersifat individual dan situasional. Stimulus bisa berbentuk produk, nama merek, kemasan, iklan, dan nama produsen. Baik, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam menginterpretasikan pesan, yaitu yang pertama adalah penampilan fisik. Penampilan fisik ini sering membuat konsumen keliru menginterpretasikan suatu objek pemasaran. Yang kedua adalah stereotip.
adalah prasangka, mengacu pada kecenderungan dalam menilai seseorang ke dalam kategori tunggal atau pada satu kelas. Yang ketiga adalah isyarat atau tanda-tanda yang tidak relevan. Konsumen cenderung menggunakan isyarat-isyarat yang tidak relevan untuk memberikan makna suatu stimuli. Yang keempat adalah kesan pertama. Kesan pertama pada saat bertemu pertama kali dan mendapatkan sapaan serta layanan yang mengesankan. Konsumen akan menilai bahwa perusahaan jasa tersebut berkualitas, meskipun sebenarnya belum tentu demikian. Baik, persepsi timbul karena adanya stimulus atau rangsangan dari luar yang mempengaruhi seseorang melalui kelima alat indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan sentuhan. Stimulus tersebut akan diseleksi, dikelola, dan diinterpretasikan oleh setiap orang dengan caranya masing-masing. Seleksi, yaitu proses persepsi diawali dengan adanya stimuli yang mengenai panca indera yang disebut dengan sensasi. Ada dua faktor yang merupakan karakteristik stimuli yang dapat mempengaruhi pemilihan konsumen dalam memilih stimuli yang akan diperhatikan, yaitu faktor pertama, faktor dari stimuli itu sendiri. Yang pertama, perbedaan yang mencolok. Yang kedua, kebaruan. Yang ketiga, intensitas. Yang keempat, besarnya ukuran. Yang kelima, warna. Keenam, posisi. Dan yang ketujuh, keunikan. Faktor yang kedua itu faktor internal. Yang pertama, selektif. Yang kedua, perhatian. Yang ketiga, bertahap secara perseptual. Yang keempat adalah menutup secara perseptual. Baik, pada proses persepsi konsumen, pengolahan ketika seseorang melakukan penilaian, orang tersebut mencoba menilai berdasarkan sebab internal maupun eksternal. Yang pertama, kekhasan, menunjukkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Yang kedua, konsensus, respon yang sama dengan orang lain untuk situasi yang sama. Yang ketiga adalah konsistensi, merespon dengan cara yang sama dari waktu ke waktu. Baik, cara penilaian persepsi yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah persepsi selektif. Orang-orang secara selektif menafsirkan apa yang mereka lihat berdasarkan kepentingan mereka, latar belakang, pengalaman, dan sikap. Yang kedua adalah halo efek. Itu menggambarkan kesan umum tentang seseorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Yang ketiga adalah kontras efek. Evaluasi karakteristik seseorang melalui perbandingan dengan orang lain. Yang keempat, proyeksi. Memasukkan karakteristik seseorang dengan orang lain. Yang kelima, stereotyping. Menilai seseorang berdasarkan persepsi dari kelompok atau lingkungan yang orang tersebut. Baik, pada poin ketiga adalah pengertian citra. Citra adalah total persepsi terhadap suatu objek. Dalam hal ini berkaitan dengan perusahaan dan produk serta merek yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu. Citra tersebut terdiri dari citra merek atau brand image, merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu tersebut merek itu. Citra tokoh. Citra suatu tokoh merupakan faktor fungsional dan faktor psikologis yang dirasakan oleh konsumen ketika konsumen melakukan pembelian di dalam toko. Citra tokoh diartikan sebagai apa yang dipikirkan konsumen tentang tokoh. Baik, citra perusahaan. Ketika konsumen mempunyai pengalaman yang baik atas penggunaan berbagai merek produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan, maka konsumen akan mempunyai citra yang positif atas perusahaan tersebut.
menurut Siswanto Sutojo tahun 2004 yang dikutip dalam buku Handbook of Public Relations Ardianto tahun 2011. Ada 3 jenis citra yang dapat ditonjolkan perusahaan. Yang pertama citra eksklusif, yaitu citra yang dapat ditonjolkan pada perusahaan-perusahaan besar. Yang B adalah citra inovatif, yaitu citra yang menonjolkan karena perusahaan tersebut pandai menyajikan produk baru yang model dan desainnya tidak sama dengan produk sejenis yang beredar di pasaran. Ketiga adalah citra murah meriah, yaitu citra yang ditonjolkan oleh perusahaan. Baik, menurut Jeffkins, citra dapat dibagi menjadi 4. Dalam buku Essential of Public Relations yang dikutip oleh Sumurat tahun 2004, dalam kutipan tersebut Frank Jeffkins menuturkan jenis-jenis citra sebagai berikut. Yang pertama ada mirror image atau cerminan citra, yaitu bagaimana dugaan citra manajemen terhadap publik eksternal dalam melihat perusahaannya. Yang kedua adalah the current image atau citra masih hangat, yaitu citra yang terdapat pada publik eksternal yang berdasarkan pengalaman atau menyangkut miskinnya informasi dan pemahaman publik eksternal. Baik, yang ketiga adalah the wish image, citra yang diinginkan. Manajemen menginginkan pencapaian prestasi tertentu. Citra ini diaplikasikan untuk sesuatu yang baru sebelum publik eksternal memperoleh informasi yang lengkap. Baik, yang keempat adalah the multiplate image, citra yang berlapis, yaitu sejumlah individu di kantor cabang atau perwakilan perusahaan lainnya dapat membentuk citra yang belum tentu sesuai dengan keseragaman citra seluruh organisasi atau perusahaan. Baik, yang kelima adalah the multiplate image atau citra majemuk, yaitu banyaknya jumlah pegawai atau individu, cabang atau perwakilan dari sebuah perusahaan atau organisasi dapat memunculkan suatu citra yang belum tentu sama dengan citra organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Variasi citra tersebut harus ditekan semaksimal mungkin dan citra perusahaan harus ditegakkan secara keseluruhan. Baik, yang poin keempat adalah pengolahan informasi. Pengolahan informasi pada konsumen terjadi ketika salah satu panca indera konsumen menerima input ke dalam stimulus. Berikut adalah gambarnya. Angel, Blackwell, dan Minard tahun 2000 dalam Sumarwan tahun 2004 menyatakan ada 5 pengolahan informasi, yaitu yang pertama adalah pemaparan. Konsumen menyadari stimulus melalui panca inderanya. Yang kedua adalah perhatian, kapasitas pengolahan yang dialokasikan terhadap stimulus yang masuk. Yang ketiga adalah pemahaman, yaitu interpretasi makna stimulus. Yang keempat, penerimaan dampak persuasif stimulus kepada konsumen. Yang kelima adalah retensi, yaitu pengalihan makna, stimulus, dan persuasi keingatan jangka panjang. Baik, model pengolahan informasi terdiri dari 3 elemen penting, yaitu penyimpanan informasi, merujuk pada tempat di mana informasi disimpan. Pada umumnya, ruang penyimpanan informasi terdiri dari 3 macam memori seperti perekam sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Proses kognitif adalah kegiatan mental yang membantu informasi untuk dikirim dari satu memori ke memori lainnya. Proses kognitif terdiri dari berbagai proses seperti perhatian, persepsi, repetisi, pengkodean, dan pemanggilan kembali. Baik, yang ketiga adalah kognisi eksekutif dan informasi kognisi. Kognisi eksekutif memelihara penyimpanan informasi dan proses kognitif agar dapat bekerja dalam harmoni selama proses pengolahan informasi. Kognisi eksekutif memiliki kualitas individu
mengendalikan pembelajaran individu dan mengarahkan pada proses kognitif yang disebut dengan perhatian, persepsi, dan repetisi, pengkodean, dan pemanggilan kembali dengan informasi kognisi individu. Baik, media televisi merupakan kombinasi dari pernyataan pesan yang didengar sekaligus dilihat, sehingga terasa lebih hidup, realistis, dan merangsang indera konsumen. Beberapa kelebihan media televisi yang digunakan sebagai media penyampaian pesan antara lain, yang pertama, komunikator bisa sebagai komunikasi untuk menjangkau penonton yang lebih luas dengan satu pesan iklan. Yang kedua, efisiensi biaya. Karena jutaan orang menonton televisi secara teratur, televisi juga mampu menjangkau khalayak yang tidak terjangkau media cetak. Yang ketiga adalah televisi memanfaatkan penglihatan, suara, gerak, dan warna untuk menampilkan pesan iklan. Baik, yang keempat, televisi memiliki pengaruh yang kuat untuk mempengaruhi masyarakat karena masyarakat lebih mempercayai televisi sebagai media rujukan. Yang kelima adalah televisi dapat mencapai target pasar. Baik, stimuli atau rangsangan merupakan bentuk fisik, visual, atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi individu. Stimuli terdiri dari dua bentuk, yaitu stimuli pemasaran. Setiap komunikasi atau stimuli fisik yang didesain untuk mempengaruhi konsumen. Produk dan komponen-komponennya seperti kemasan, isi, ciri-ciri fisik adalah stimuli utama. Baik yang B, stimuli lingkungan. Stimuli fisik yang didesain untuk mempengaruhi keadaan lingkungan merupakan kondisi yang terjadi saat itu atau kondisi harapan yang diperkirakan akan terjadi. Baik, manfaat mempelajari teori pengolahan informasi. Dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut. Kita dapat mengetahui sejarah teori pengolahan informasi, kita dapat mengetahui asumsi teori pengolahan informasi, dan konsep teori pengolahan informasi. Kita dapat mengetahui dan memahami model pengolahan informasi, kita dapat mengetahui dan memahami berbagai kritik terhadap teori pengolahan informasi. Baik, pembelajaran konsumen. Pembelajaran konsumen adalah suatu perubahan dalam perilaku yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman masa lalunya. Konsumen maksudnya dia memperoleh berbagai pengalaman dalam pembelian produk dan merek produk yang disukainya. Konsumen akan menyesuaikan perilakunya dengan konsumen di masa lalu. Ada beberapa elemen dasar pembelajaran konsumen. Yang pertama, motivasi. Kondisi penting yang harus ada pada individu yang belajar. Yang kedua, isyarat atau tanda-tanda, yaitu rangsangan yang memungkinkan individu lebih terarah dalam mengarah perilakunya pada motif. Yang ketiga, respon, yaitu reaksi individu terhadap isyarat. Yang keempat, penguatan atau reinforcement. Segala sesuatu yang diberikan kepada individu yang belajar untuk memperkokoh merespon yang sudah dibentuk. Teori pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu teori pembelajaran perilaku. Yang kedua, teori pembelajaran kognitif. Yang ketiga, teori pembelajaran observasional. Baik, kesetiaan pelanggan. Itu yang pertama, mengurangi biaya pemasaran. Yang kedua, trade leverage. Yang ketiga adalah menarik pelanggan baru. Yang keempat, waktu untuk merespon ancaman dari pesaing. Baik, apabila pelanggan mengetahui manfaat dari merek-merek tertentu dan manfaat produk sesuai dengan kebutuhannya, maka dapat dipastikan ia akan setia kepada merek tersebut. Kesetiaan pada merek merupakan respon perilaku yang ditunjukkan setiap waktu selama itu memungkinkan. Kesetiaan mereknya dikarakteristikkan dengan adanya proses pengambilan keputusan yang melibatkan alternatif merek yang tersedia.
Baik pengkondisian klasik. Menurut teori Pavlov, pembelajaran dikondisikan terjadi jika stimuli tertentu yang dipasangkan oleh stimuli lainnya mendatangkan tanggapan yang dikenal menimbulkan tanggapan yang sama jika digunakan sendiri saja. Misalnya, ketika seseorang sudah merespon produk tersebut, maka diingatannya jika memakai shovel atau autan sebelum tidur, ia tidak akan digigit nyamuk. Setelah itu dilakukan secara terus-menerus, maka otomatis dalam ingatannya ia lakukan sebelum tidur adalah memakai shovelation anti nyamuk sebelum ia tidur. Baik pembelajaran asosiatif kognitif. Contohnya, perusahaan yang menggunakan stimuli pada produk itu sendiri untuk menggerakkan perilaku penggantiannya. Contohnya obat nyamuk Hits Electric, yaitu memasang sistem peringatan dini yang menunjukkan jika warna biru obat nyamuk tersebut berubah menjadi putih. Tiba saatnya obat nyamuk tersebut untuk digantikan. Baik, sekian video saya. Terima kasih atas perhatiannya.